Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan makalah dengan judul Suku Persia dan Turki pada masa dinasti Abbasiyah. Namun sebelumnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Kurniawan selaku dosen pembimbing sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Pendahuluan. Dinasti Abbasiyah adalah salah satu dinasti Islam terbesar yang memerintah dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dinasti ini dikenal dengan kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan politik. Pada masa kekuasaan Abbasiyah, dua suku yang memainkan peran penting dalam sejarah politik dan militer adalah suku Persia dan Turki. Suku Persia dengan tradisi budaya dan politik yang kaya, serta suku Turki yang menjadi kekuatan militer yang dominan, berkontribusi besar dalam perkembangan dinasti Abbasiyah. B. Latar belakang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan setelah menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Para pendiri Abbasiyah berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini dipindahkan pusat kekuasaannya dari Damaskus ke Baghdad yang dibangun pada tahun 760 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur. Baghdad menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi dunia Islam selama masa kejayaannya. Namun seiring waktu, kekuasaan Abbasiyah mulai terpecah dan kekuatannya semakin terpusat pada militer dan administrasi. Pada masa ini, suku Persia dan Turki memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika politik dan sosial. C. Peran suku Persia dalam dinasti Abbasiyah. Peran suku Persia dalam dinasti Abbasiyah itu meliputi tiga hal tuh. Yang pertama, satu, pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan. Suku Persia yang memiliki tradisi budaya dan intelektual yang kuat memberikan pengaruh besar dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan administrasi. Setelah kekuasaan Abbasiyah berpindah ke Baghdad, banyak ilmuwan, filsuf, dan penulis Persia yang memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua, birokrasi dan administrasi. Suku Persia juga memberikan kontribusi besar dalam struktur administrasi dan birokrasi. Banyak orang Persia yang diangkat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan Abbasiyah. Hal ini karena mereka memiliki keterampilan dalam administrasi yang lebih maju dibandingkan dengan suku Arab pada waktu itu. 3. Pengaruh dalam agama. Dalam hal agama, suku Persia juga memiliki peran besar, terutama dalam perkembangan mazhab-mazhab Islam. Banyak ulama Persia yang berkontribusi pada pengembangan mazhab Syiah yang berkembang pesat di wilayah Persia dan menjadi identitas utama dalam politik Iran hingga saat ini. B. Peran suku Turki dalam dinasti Abbasiyah. Peran suku Turki dalam dinasti Abbasiyah juga meliputi tiga hal itu. Yang pertama, satu, peningkatan pengaruh militer. Suku Turki terutama sejak abad ke-9 Masehi mulai berperan penting dalam struktur militer dinasti Abbasiyah. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang seringkali lemah dalam hal kekuatan militer mulai merekrut tentara Turki sebagai pasukan elit. Tentara Turki ini yang awalnya berasal dari suku-suku Turki dan Asia Tengah kemudian menjadi kekuatan militer utama dalam dinasti ini. 2. Kekuasaan Turki dalam pemerintahan. Seiring dengan peningkatan kekuatan militer, para jenderal Turki mulai mengendalikan pemerintahan di bawah khalifah-khalifah yang lemah. Pada abad ke-10, pengaruh Turki dalam pemerintahan semakin meningkat dan akhirnya mereka berhasil mendominasi kekuasaan di Baghdad. 3. Keterlibatan dalam perang dan ekspansi. Selain perang mereka dalam pemerintahan, tentara Turki juga berperan dalam ekspansi militer dan peperangan. Mereka terlibat dalam berbagai perang melawan Bizantium serta penaklukan wilayah baru yang memberikan kontribusi pada perluasan wilayah Abbasiyah. E. Hubungan antara Persia dan Turki dalam dinasti Abbasiyah. Hubungan antara suku Persia dan Turki di bawah dinasti Abbasiyah seringkali kompleks, penuh dengan ketegangan dan persaingan. Suku Persia yang lebih berfokus pada administrasi dan kebudayaan seringkali merasa terancam oleh kekuatan militer Turki yang semakin dominan. Namun mereka juga melengkapi satu sama lain.
Tentara Turki yang kuat memberikan perlindungan bagi kekuasaan Abbasiyah, sementara para pejabat dan intelektual Persia memberikan stabilitas administrasi dan kemajuan kebudayaan. Selanjutnya F. Dampak peran Persia dan Turki terhadap dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, peningkatan administrasi dan kebudayaan. Pengaruh Persia dalam administrasi dan kebudayaan menghasilkan peningkatan efisiensi pemerintah dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kekuasaan militer yang semakin dominan. Dengan meningkatnya kekuatan militer Turki, terutama setelah kedatangan pasukan Seljuk, struktur kekuasaan dalam dinasti ini mengalami perubahan. Abbasiyah yang awalnya didirikan dengan kekuatan religius dan intelektual, kini terperosok dalam dominasi kekuatan militer. Yang ketiga, pecahnya kekhalifahan. Pada akhirnya, kekuasaan Abbasiyah mulai menurun setelah kehadiran tentara Turki yang mendominasi pemerintahan. Hal ini mengarah pada pecahnya kekhalifahan Abbasiyah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para penguasa Turki yang seringkali bertindak lebih independen. Meskipun begitu, Baghdad tetap menjadi pusat kebudayaan dan agama bagi umat Islam meskipun di bawah kontrol yang lebih lemah. Terakhir, G. Penutup. Suku Persia dan Turki memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah dinasti Abbasiyah. Suku Persia memberikan kontribusi besar dalam bidang administrasi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, sementara suku Turki membawa kekuatan militer yang pada akhirnya mengubah dinamika kekuasaan politik. Hubungan antara kedua suku ini meskipun penuh dengan persaingan, tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Peran mereka mencerminkan kompleksitas transisi antara kebudayaan dan kekuatan militer dalam sejarah Islam yang berlangsung hingga berabad-abad kemudian. Demikianlah makalah saya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.